Halo, sore. Silakan ya kalau mau ada pertanyaan. Jadi kini di sini kita diskusi aja. Kalau materi kan sudah ada semua gitu. Ya, Pak, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang saya kasih itu sudah dijawab semuanya? Sama, makanya eh, mungkin nanti gelombang pertama kita berdua ya para pihak lo. Ya, Banyak yang nyusul nanti ya. mudah-mudahan. Karena respon dari manajemen kemarin cukup bagus juga waktu kita ngambil untuk rekomendasi kerja kita ke HRD. Di HRD akan mengajukan ini ke HO supaya setiap pengawas di sini akan ditrainingkan untuk POP-nya. Karena rata-rata pengawas kita itu kurasa baru berapa orang lah. Ya, kebagian dari luar gitu Pak yang sudah masuk memang udah bawa POP. Perdana dari dalam ya kita berdua. Ada total pengawas sekitar berapa Pak Raffi? Ada sekitar 30-an ya. Lebih lah, 30-an lebih ya. Jadi kebanyakan waktu di safety meeting ataupun di meeting itu yang banyak dibahas itu tentang alat sama driver. Sementara sisi pengawasnya nggak pernah di-upgrade. Jadi kebanyakan driver terus yang disalahkan sama cara dia sama unitnya. Sementara pengawasnya sendiri nggak di-upgrade, nggak dinaik-naikkan. Gimana mau transfer knowledge dari atasannya ke bawahnya? Sementara level pengawasnya nggak di-upgrade. Ya jalan di tempat terus itu kecelakaan kerja itu. Jadi nggak bisa sampai ada pernah di tempat saya itu tabrakan Pak ya, untung istilahnya ya masih ada faktor 2% Pak ya, nasib ya. Dari kecelakaan kerja itu adu kambing Pak. Oh gitu? Ya, adu kambing terus kalau secara teknik dia kakinya putus itu. Cuma dia lompat ke atas jok. Jadi si setir tadi udah mengarah ke kursi si driver udah hampir di beradu setirnya. Jadi pas saya investigasi, saya tanya kecepatannya berapa Pak? Ya namanya itu pasti ada pembelaan pribadi Pak. Pasti dia membela dia. Saya kecepatan sekian Pak, ini sekian pasti. Cuma dari efek tabrakannya sama pengereman, terus kita juga, nah ini perusahaan lebih percaya sama kamera, bukan sama operator ataupun orangnya, pengawasnya. Jadi tiap sudut kamera semua Pak. Nah, itu dia, kalau kamera banyak. Iya. Jadi di zoom, di record, ya udah memang nggak bisa ngilah lagi si driver kecepatannya sama debu. Nah, pas itu saya usulin di upgrade sama waktu itu ada KTP yang lama Pak Chandra B. Saragi. Pak, tolong Pak, bukan di sisi ini terus yang kita bahas ini, namanya kita putar-putar di tempat. Dia bilang, WA pribadi beliau, coba di upgrade pengawasnya dulu Pak. Oke, ACC beliau sudah diajukan. Cuma ya nggak tahu kapan. Sampai KTP cabut. Iya. Di tambang apa Pak Apri? Kita di Semi sebenarnya Pak. Semi dalam arti kita terminal port. Terminal port bekerja sama dengan PJKA kereta api.
Cuma rencana sih kalau lihat dari pengembangannya sih besar. Kerja sama-sama. Jadi Sumatera Sumsel ini dia diangkut sama kereta api, nggak ada yang namanya lewat jalan darat atau jalan umum. Bawa kereta api semua. Terus dari kereta api kita loading unloading pakai RS, stacker sama crane gantry. Itu diangkut sama flat deck Nino. Dengan jarak hauling sekitar 8 km, dumping di topal atau di roomnya. Nah, kita loading lah di sana. Jadi penumpukan dari ada berapa customer Pak Rafi? 7 lah. 7 atau 10 kita. Sekarang udah 9 Pak Fel. 9 9 customer. customer. Nah, termasuk nanti nextnya BA Bukit Asam. Nah, di situ kita bergerak. Kita yang namanya apa? Pemurnian apa? Stockpile, bukan nambang deh Pak. Oh gitu ya. Ya, cuma termasuk ranahnya pertambangan juga kan? Iya. Bukan gali, bukan open pit dia, bukan. Ya kebanyakan ya transportasi lah gitu ya. Transportasi. Pak Fel transfusi dari daratnya, oh saya bagian transfusi lautnya Pak. Ya, dia di ujung, saya di pangkal Pak. Ya emang itu sebenarnya hampir mirip-mirip juga, berarti memang bahaya terbesar adalah di alat transportnya ya, pakai dump truck Pak ya. Iya Pak. Jadi berarti memang sopir-sopir ini harus difokuskan gitu ya, supaya Iya. mereka ya memenuhi target, kejar target, tapi tetap dalam kondisi selamat gitu kan. Iya. Karena saya juga tahu itu rambu-rambu sih ada, tidak boleh lebih dari 40 km per jam. Tapi kenyataannya sopir-sopir DT itu ya 60, 70. Karena kalau 40 nggak nyampe target. Ya. Jadi hanya formalitas saja itu rambu-rambu. Ya. Jadi sampai dipasang yang namanya GPS sekarang. Jadi si perusahaan makanya saya bilang dia lebih percaya boleh aja ke teknologi. Cuma teknologi kan nggak bisa di-upgrade. Istilahnya nggak bisa fleksibel. Kenapa nggak orangnya yang di-upgrade? Jadi kita pasanglah GPS pakai software apa itu. Ada software aplikasinya. Jadi nanti kalau dipasang ketahuan nih unit sekian, DT sekian, kecepatan sekian. Nanti beam, nanti record, nanti kena warning. Itu mah apa dia tergantung atasan dia. Kalau atasan dia mau gas, ya sudah. Jadi nggak harus benda mati. Jadi salah maksud saya itu pas waktu di meeting di-upgrade orangnya, pengawasnya gitu Pak. Jadi perusahaan berani invest ke benda terus kayak kamera, kayak GPS. Iya. Nah, jadi lebih percaya ke properti dia, bukan ke manusianya. Jadi ya sudah, kita lah pendobrak pertama ke manusianya sama para dengan modal sendiri. Nggak usah tunggu-tunggu. Kita coba deh update sendiri. Iya, iya. Ya, gitu lah kalau ya perusahaan mungkin percaya teknologi itu kan nggak menipu gitu. Kalau manusia kan bisa tipu-tipu. Ya saya rasa bagus juga sih emang dipasang gitu, jadi ketahuan ya apa grafik dia, kecepatannya segala macam. Sehingga dia nggak bisa nipu kalau dia bilang wah saya jalannya segini-segini, nggak. Ini ada buktinya kok gitu kan. Cuma terakhir bukan jadi ini jadinya Pak, refresh terus orang, keluar ganti terus supirnya. Nah, kencang dia, habis itu ganti lagi supir baru lagi. Ya terakhir di aset dia nggak mikir yang namanya property damage untuk salah operasi. Karena turnover driver yang tinggi, otomatis banyak yang belajar. Nah, terakhir kita si plan atau si mekanik bonyok. Terus
cost maintenance tinggi. Nah, kenapa nggak orang yang di-upgrade terdiskusi diajari, maksud saya sih gitu. Cuma ya sudah, sisi lainnya ya lain. Makanya kita coba dobrak dengan adanya nanti kita, mudah-mudahan nanti berhasil dengan profit, kita mau buat terobosan-terobosan di departemen kita masing-masing. Ya, biar gimana tetap ya sumber daya manusia itu yang memegang peranan. Karena mau sumber daya peralatan, sumber daya lainnya, itu tetap yang mengendalikan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia tinggal diatur dengan aturan-aturan, ya udah bisa berjalan kan. Jadi sumber daya manusia ya sudah berada dalam koridor aturan nih. Nanti mungkin melanggar aturan ya tinggal dipanggil ya, kenapa, ya, cari solusi. Dan kalau itu terus dilakukan ya mungkin keluarin SP1. Ya gitu aja, saya rasa itu suatu pembinaan yang cukup baik juga kalau untuk pengendalian sumber daya manusia. Karena kalau turnover-nya tinggi seperti Bapak bilang tadi, ya nggak bagus juga. Karena nanti orang baru, ya mereka butuh adaptasi lagi kan. Hingga akhirnya performa perusahaan nggak akan naik-naik kalau gitu terus. Ya. Sebenarnya yang lama-lama ini kalau dibina kan mereka juga bisa taat aturan sebenarnya. Iya. Karena kita mungkin nggak punya POP Pak Raffi ya, nggak didengar ya Pak Raffi ya. Nanti kalau udah nempel di sini didengar, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ini Mas Rizky gimana? Ada pertanyaan? Mic-nya dihidupin. Iya, selamat sore Pak Okay. Mario, Pak April, sama Pak Rafki. Perkenalkan dulu, saya Rizky Hutagaul dari PT Konsult Kalimantan. Khususnya ini sebenarnya hasilnya ke semen Pak, tapi saya di tambangnya di bahan bakunya. Kons Kalimantan di ini ya, Tanjung. Iya, di Tanjung Pak. Kalau kemarin waktu bulan November tahun lalu, kami ke sana tuh training. Iya, itu training apa tuh yang boiler juga ada ya Pak, boiler sama kebakaran. Iya banyak, ada berapa training. Iya. Ya, cuman kalau untuk pertambangannya kayaknya belum ada gitu Pak, ke tambangnya. Dia lebih ke pabriknya kalau Indo trainingnya ke sini yang saya lihat Pak. Iya. Jadi ada tambangnya juga ya? Ada Pak, kan mereka kan yang kalau sampean kemarin ke sana itu khusus pabriknya Pak, khusus pengolahannya kan. Cuman dari pabrik itu sekitar 7 kiloan tambangnya Pak, tambangnya di sini, batu gampingnya. Nah, dari tambang dari sini pakai konveyor ke pabrik yang di Tanjung itu. Saya di departemen tambangnya Pak. Oke. Gitu Pak. Ada pertanyaan? Mau nanya juga nih Pak. Ini masalah berarti untuk diklat kita ini sistemnya diskusi gitu aja ya Pak. Berarti yang di-share tadi kita pelajarin sama video-videonya, ada sesuatu hal yang kurang paham atau kurang dimengerti baru ditanyakan seperti itu ya Pak ya? Iya, itulah resiko online kan. Iya. Nggak mungkin seharian kita ketemu di sini. Iya benar juga Pak. Iya. Ya, jadi sebenarnya video-video yang saya kasihkan itu semua materi yang udah dibahas dari angkatan-angkatan lalu. Jadi mungkin bisa di sedikit ini. Nah, nanti kalau masih ada yang kurang ngerti, disinilah kita bahas. Jadi kan lebih efektif sebenarnya. Lebih efektif, iya benar-benar. Kalau lebih enak menurut saya memang online gini, karena kita nggak perlu ke suatu tempat gitu kan. Iya, lebih praktis juga sebenarnya Pak. Biaya lebih murah dan waktu diuji kompetensinya lebih mudah. Kalau tatap muka nanti ada ujian. Tatap muka, iya. Ujian tulis ya segala macam. Kalau ini nggak cuma wawancara aja. Iya. Jadi mumpung memang lagi ada alasan wabah gini. Sama juga ketika ada pandemi ya kita ambil hikmahnya aja gitu ya Pak ya. Iya, ada hikmahnya.
Jadi tambangnya tambang batu gamping ya? Iya, batu gamping, Pak. Batu gamping sekaligus ada peledakan sama pengeborannya gitu kan, Pak. Nah, saya di pengeboran sama di peledakannya khusus mengawasi seperti itu. Kalau peledakan kayaknya memang juru ledaknya ada berapa orang di sana? Juru ledaknya 2, Pak. Yang punya KIM, 2 orang. Oh iya. Yang punya KIM 2 orang. Berarti kalau juru ledak tuh risiko potensi bahaya cukup besar ya Pak ya? Oh iya. Iya. Itu ada training sama sertifikasi khususnya ya dari SDM. Iya, KJL kelas 2, Pak. Pernah ada yang ketimbun nggak Pak? Belum. Pak Rizky Hutagaul belum ya? Belum, kalau ketimbun enggak, cuman biasanya itu yang paling agak lumayan fatal itu kayak misfire gitu, gagal ledak. Nah, di situ baru ya harus, kan panjang ceritanya, yang kita evaluasi dulu, kita identifikasi kenapa bisa misfire, gitu-gitu biasanya, Mas. Dulu pernah tahun 2011 atau 2010 di Dharma Henwa Bengalon, itu biasanya kan dikasih papan pengumuman sebelum blasting. Iya. Nah, kita di bagian maintenance diumumkan itu tadi komunikasi tadi, alat komunikasi tadi. Ya dikecilin, terakhir masih ada teman kita di area radio berapa itu nggak kepanggil, nggak tahu, nggak keluar dari daerah blasting. Ya masih syukur-syukur masih jauh jaraknya, jadi aman. Radio komunikasi tadi. Iya. Komunikasi 2 arah gitu ya, Pak ya. Nah, udah dihimbau ke seluruh kegiatan aktivitas dari radio sekian harus keluar dari pit itu. Cuma karena itu radio dikecilin nggak dengar. Waktu zaman itu ya handphone mungkin satu-satu lah mungkin. Nah itu jadi ya faktor X lagi, selamat ya. Mungkin di tempat Pak Gaul bisa diskusi kita apa aja sih di sana potensi-potensi, kayak mana tahu nanti ada di bagian blasting gitu kan. Pengen belajar juga potensinya apa di sana. Potensi kalau di dunia blasting gitu ya, Pak. Potensi bahayanya. Kalau lebih bahaya kan kita bermain, apalagi ini kan tambangnya kan di atas kayak gunung-gunung gitu, Pak. Jadi kita kayak open cast gitu, kita potong. Kalau di tambang batu bara kan kita open pit, kita kan buat lubang bukaan. Nah, yang lebih rawan di sini yaitu tadi, Pak, yang pertama kita sering bermain di lereng gitu. Lereng, samping kita jurang gitu. Nah, itu sangat berpotensi. Sedangkan pada saat pengeboran kan kita mau nggak mau harus dekat ke jurangnya, pengisian bahan peledaknya juga. Jadi ketika si truk ANFO-nya itu bermanuver, nah itu harus kita awasi betul-betul gitu. Berarti potensi terbalik lah ya, terguling ke bawah. Terbalik, sama juga longsor kan pastinya, karena ini kan batu gamping yang sering juga dapat perlapisan gitu, sering longsor. Nah itu harus kita antisipasi biasanya seperti itu. Batu gamping itu bahan baku semen, Pak? Iya, bahan baku utama, Pak. Banyak. Sebenarnya masih ada yang lain, cuman ini bahan baku utama. Jadi bapak-bapak ini semua masih di kantor ya? Iya, di masuk malam. Apresiasi malam dia dulu. Iya. Pak Edward, monitor Pak Edward. Nanti kalau 8/9, Pak. Ya, saya akan usahakan kalau bisa besok saya selesaikan itu untuk apa? Jawaban pertanyaan-pertanyaan. Ya, supaya ada gambaran. Monitor Pak Arif.
gimana sih nanti kalau kejauhan. Nanti biasanya assessor itu akan nanya kalau nggak dari unit kompetensi, itu elemen kompetensi, bagian dari apa unit kompetensi. Atau kalau dia lihat kita sudah menguasai, dia akan nanya di apa kriteria unjuk kerja. Nah itu berarti lebih detail kan. Jadi coba siap-siap aja dipelajari. Kalau yang saya kasih kisi-kisinya itu hanya dari pertanyaan elemen kompetensi aja. Ini dulu. Ini saya lagi Kecilkan radionya dulu, bro. Kan sambil kerja ya Pak ya? Iya, enaknya kalau online gini ya, bisa sambil kerja. Ya, saya sering gitu apa, dia sambil kerja, gini ngerjain. Oke aja. Apa yang saya bicarakan paling nggak masuk. Tapi nanti dia bisa nonton videonya kan. Iya, bisa Lebih dilihat juga. Nah, kalau ya silakan Pak. Saya udah berapa kali evakuasi itu Parapi juga ada seringnya Parapi ya. Evakuasi kecelakaan. Jadi itu tadi kita baca bahaya itu kan potensi yang belum pas ataupun masih belum akurat datanya atau masih subjektif atau belum terrekod atau belum valid datanya. Tapi setelah ditindaklanjuti jadilah yang namanya resiko jadinya. Jadi kayak tempat dampingan kita itu di area stockpile rata-rata sempit karena customer kita ya kita di ruang terbatas, customer ya namanya perusahaan mau untung-untungnya dengan kapasitas area stockpile kecil, customer ditambah jadi sisi dumping untuk si batu baranya sempit, penyempitan jadinya. Nah itu tadi saya diskusi sama tim yang ada di TKP itu pengawas produksi, safety, sama ada safety patrol. Coba sama-sama kita buat rekayasa engineeringnya karena bahaya kan nggak bisa dihilangkan. Karena memang inilah tempat cari makan kita. Nah, gimana caranya supaya posisi dumping sama alur masuk keluar masuk dump truck aman. Nah, terakhir itu tadi nggak masuk jadi Pak diskusinya karena pengawas-pengawasnya nggak di-upgrade. Jadi satu aja yang mau bergerak jadi pusing nantinya orang. Apa tuh tahunya karena rata-rata nggak ada yang background tambang pengawas produksinya. Gimana background tambang? Manajernya belum POP gimana? Oh, iya, menghadapi yang seperti itu bicara teknisnya jadi susah gitu ya Pak ya. Jadi jalur masuk sama keluar ya kalau sama-sama nubruk nanti terakhir ya ujung-ujungnya kita juga performa kita jadinya turun. Jadi saya usulkan sama si bos dipecah performa kita, jangan performa rusak ini ke down kita terus, pecah ke produksi atau ke safety. Karena downtime ini kan accident, jadi PA kita bukan PA down, PA accident, lemparkan sama orang itu. Jadi orang tuh punya PA juga, jadi sama-sama kerja. Ya mudah-mudahan nanti Pak April setelah kita ikut POP ini, kedepannya yang di sini kita usulkan untuk POP semua lagi nanti. Amin. Kita tempel nanti bro, kita gosok orangnya bro. Nah, ya secara sertifikasi sih belum ada, cuma mungkin pengalaman berbagi sama kawan-kawan sudah.
pernah juga kejadian waktu sama Pak Damanik itu kita mau evakuasi, dia langsung mau angkat sendiri Pak Mario. Jadi saya stop, kita briefing dulu, saya bilang jangan sampai nanti kecelakaan mengakibatkan kecelakaan yang lain. Masih juga Pak, ayo. Jadi ngumpul dulu Pak jadinya. Ngumpul dulu, briefing dulu apa-apa yang mau diangkut, dipersiapkan. Terakhir aman karena dulu pernah evakuasi gitu tambah dalam. Karena garis komandonya banyak. Si A bilang ke kiri, si B ke kanan. Blok jadi masuk eskavator satu ke sungai, Pak. Itu kan teknik-teknik dari investigasi juga tuh Pak April ya. Ya. Ya, memang kalau kita menyampaikan satu gagasan, jadi ada hitung-hitungannya juga gitu. Terutama kalau manajemen pasti hitung-hitungan duitnya gitu. Iya. Ini kalau kita lakukan gini, cost-nya gini, kalau enggak cost-nya gini. Nah, itu mereka kalau ngeliat duit gitu, hitung-hitungan duit. Kalau hitung-hitungan saya sih ya masa bodoh, itu urusan kalian. Karena kalau dulu saya waktu masih kerja juga, jadi kalau saya report ke atasan, kasih data statistik. Wah, dia akan ngeliat, wah dari bulan lalu, oh begini, sekarang gini. Senang banget gitu. Jadi, mereka senang kalau ngeliat data statistik. Jadi lebih paham. Nah, mungkin Pak Apri juga nanti bikin aja report atau usulan gitu, pakai data-data statistik, ya, segala macam. Nah, nanti kalau begini data statistiknya akan turun gini, kalau kita lakukan yang begini dia akan mungkin bisa naik gini. Mereka lebih cepat paham gitu daripada penyampaian secara lisan, lagi mikir hal lain, jadi mereka kurang interest. Cuma takut diomongin Pak, lu punya sertifikat apa katanya. Jadi kalau udah ada POP tinggal bilang aja nanti gitu ya. Iya, BNSP nih. BNSP nih. Kan satu pintu, barana sertifikasi nasional. Iya. Iya benar. Ya ibaratkan nyupir kita bawa mobil sudah bisa, cuma SIM-nya belum ada Pak. Jadi mau ngambil. Ya Pak Raffi. Amin ya. Begitulah kira-kira ya. Kalau masalah keselamatan kerja ya mungkin kita bukan orang baru lagi ya di pertambangan ya. Mungkin karena belum ada sertifikasinya aja lagi ya. Jadi sertifikasi ini kan pengakuan dari negara. Nah, itu kan Iya. Ini POPCER gitu. Mudah-mudahan kalau udah diakui nanti Pak April, baru bisa Pak April kita bikin statistiknya untuk skala untuk insidennya kejadian gimana, terus berapa kali dalam per tahun, nanti bisa terlihat dari sana. Ya kalau berarti bapak-bapak ini semua udah siap ya. Paling kalau ini kan POP ini hanya kemampuan bikin JSA, KIRA, identifikasi bahaya, penilaian pengendalian resiko, kemudian safety meeting, itu mungkin hari-hari udah dilakukan ya. Terus investigasi kecelakaan kerja, wah itu udah mainannya Pak Apri ya. Terus regulasi peraturan penanganan lingkungan, regulasi peraturan keselamatan pertambangan. Ya, paling itu tuh semua kan. Materi juga sudah lengkap, jadi tinggal ini aja. Pelajari itu semua, udah siap. Intinya nanti waktu menghadapi asesor, ya, ini tips aja. Supaya kita nggak dikuasain oleh asesor, kita benar-benar harus menatap matanya gitu. Walaupun ini kan nggak secara langsung lewat aplikasi, tapi minimal kalau kita menatap mata orang itu kita timbul keberanian.
ready gitu ya Pak? Ya, siap. Kalau kita nggak berani memandang, lihat ke tempat lain, nah saat itulah mental kita dikuasai oleh asesor. Dan saat mental kita dikuasai oleh asesor, maka sebagian yang udah kita tahu ini mungkin akan hilang. Karena logika itu berhubungan dengan mental. Kalau mental sudah jatuh, logikanya atau daya ingatnya berkurang gitu. Jadi tatap aja ini Nah, asesor juga akan lihat kalau memang kita menatap dia, wah berarti kita siap nih ya, berani. Jadi itu aja sih salah satu tipsnya ngadapin assessment. Tambahan lagi nih Pak Mario, ini saya diskusi tips juga untuk kalau kita pakai aplikasi Zoom dari grup sebelah juga pernah ikut itu webinar gitu kan. Jadi kalau kita online kayak gini usahakan ini penerangan cukup terang gitu kan, terus posisi badan merasa ya yang tadi bilang Pak Mario, tatap muka ataupun matanya pandang terus nampakkan posisi kita tuh tegak dan niat serius untuk gitu Pak. Kan kadang itu kan goyang-goyang apa jadi fokus ya. Terus saya sharing-sharing untuk karena udah pernah ngikuti webinar, jadi ada tips-tipsnya untuk aplikasi-aplikasi kayak gini. Jadi sharing untuk kawan-kawan yang belum pernah, jadi penerangan kita usahakan terang cukup. Posisi postur badan nampak keseriusan, tegap. Terus itu tadi pandangan yang bilang Pak Mario tadi, tatap matanya, karena dari situ kita nanti dilihat si asesor keseriusan kita. Nah itu tambahan aja. Oh iya, terima kasih tips-tipsnya. Ya jadi siap ya semuanya. Oke, siap. Dari data statistik sih kayaknya POP selama ini udah angkatan ke-8 ini lancar-lancar aja. Oh, iya. Ada yang nggak lulus selama 8 ini Pak? 8 batch ini? Belum ada. Yang kemarin yang nggak lulus itu AK3 umum, dia ngulang lagi. Itu aja sih. Oh, kalau ini POP-nya nggak lulus, emang ngulang lagi atau gimana ceritanya Pak? Ya kita kasih gratis 2 kali ujian ulang gitu. Jadi angkatan berikutnya biasanya seminggu sekali kan kita, jadi angkatan berikutnya ikut lagi. Tapi kan kasihan, jadi buang-buang waktu kan. Iya juga memang. Mending sekali tapi langsung diseriusin gitu ya Pak. Maka itu ya ingat pesan-pesan Pak Mario aja, yang konsep-konsep dikasih Pak Mario kita hafal sudah. Ya Pak Rizky, Pak Raffi. Iya Pak. Ada enak ujian udah dibocorin kan, udah ada kisi-kisi. Tinggal kita aja mengembangkan gimana. Ya tinggal mentalnya tadi bilang Pak Mario. Ya, nah tapi memang nanti tergantung asesornya. Jadi asesor mungkin bisa rubah-rubah lagi atau apa ya. Tapi gini, asesor tuh hanya ngelihat kalau dari satu pertanyaan dikasih kan nanti semua unit kompetensi ada 8 kan. Semuanya nanti akan ditanya tuh. Jadi dari satu unit kompetensi mungkin bisa satu pertanyaan. Ya. Kalau dari satu pertanyaan dilihat udah cukup menguasai, kompeten, ya udah cukup satu pertanyaan. Tapi kalau dilihat dari unit kompetensi ini kok kayaknya belum saya yakin nih apa kompeten. Dia akan nanya lagi satu pertanyaan dan terus ya sampai kira-kira 5 pertanyaan. Kalau dia rasa nggak bisa juga ya sudah itu BK, artinya belum kompeten untuk unit kompetensi itu. Nah, kalau satu unit kompetensi belum kompeten, berarti keseluruhan skema POP nggak kompeten. Jadi harus semua 8-8-nya ini kompeten. Tapi kalau udah pengalaman sih hari-hari kan ngerjainnya kayak gitu aja. Apalagi Pak Abdul kalau bikin JSA tiap hari itu, Pak. Oh iya. Karena tempat dia banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang baru juga. Ya. Jadi harus bikin JSA-nya itu. Biasa dulu. Ya.
Itu dari 8 poin tadi itu saya lihat nih Pak, siklusnya berhubungan. Iya. Satu garis lurus ya Pak ya. Dari sini ketemu poin B 2, 2 ketemu poin 3, 3 ketemu poin 4 jadi 1. Iya. Karena ini lagi bawa bukunya nih di depan nih banyak nih. Nah. Iya, iya. Ulang-ulang. Ya, pas pula timingnya masuk malam. Kayaknya ya sudah. Coba diatur jam belajarnya. Karena di situ kan ada disiplin. Belajar biarpun 1 jam jadi. Iya. Baca. Ya paling yang banyak hafalan itu yang apa? Yang pertama itu aja kan dasar-dasar keselamatan pertambangan ya. Undang-undang keselamatan pertambangan. Itu aja mungkin. Tapi mungkin itu nggak akan banyak ditanya juga, paling 1-2 dia akan beralih ke apa? Unit kompetensi berikutnya. Nah, beruntungnya kalau di online ini asesor itu mikir-mikir juga kuota gitu kan. Jadi nggak. Iya, kalau tatap muka itu bisa sejam 2 jam. Tapi kalau online ini paling lama setengah jam. Interviewnya ya Pak? Iya. Dia ngejar ini juga, jangan terlalu lama gitu kan. Tapi kalau tatap muka offline, itu pernah ada sampai 2 jam. Iya ya. Keluar-keluar keringetan dia. Padahal ruangan AC gitu. Seolah-olah kayak sidang skripsi gitu jadinya ya Pak. Ya, makanya saya bilang beruntung lah kalau online ini. Dan asesornya juga ya masih teman-teman kita juga, sehingga ya masih toleransi. Tapi kalau sampai ke LSP yang kita nggak kenal asesornya, apalagi yang killer ya, itu ya, killer. Sampai nangis-nangis itu pesertanya. Apalagi kalau offline disuruh di depan mereka buat JSA gitu katanya juga ya Pak. Iya benar, diperhatiin gitu kan. Bikin di kertas gitu. Iya. Mulai dari apa strukturalnya sampai diperiksa gitu katanya ya Pak ya kalau offline ya. Jadi kami pernah dulu pakai Perhapi, cuman Perhapi ini memang terkenal strict. Jadi waktu itu dari 28 peserta yang kami bina, cuman 7 yang belum kompeten. Jadi satu kompeten. Nah itu uji kompetensinya dari jam 8 pagi sudah ujian tulis ya. Jam 9 mulai dipanggil satu-satu. Mereka ada tiga asesor. Itu dari jam 9 pagi sampai jam 1 malam baru selesai. Padahal 3 asesor itu. Ya kita juga yang nungguin kan terpaksa ikut begadang juga gitu. Iya. Kalau ini ya dari pagi sampai agak sore mungkin udah selesai kalau pesertanya banyak. Kalau pesertanya dikit ya jam 2 jam beres. Ini yang tahap ke-8 nih cuma 3 orangnya aja Pak ya? Ya. Yang tahap yang tanggal 22 ini 3 orang aja Pak ya? 4 kayaknya. Satu lagi nggak ini lagi hadir. 4 ya? Orang. Untuk jarak dari kita ujian interviewnya itu ke hasilnya ada berapa hari ya Pak ya? Atau sampai berminggu gitu? Nah, biasanya kadang-kadang langsung dikasih tahu, kadang-kadang kalau asesor masih pesertanya kurang meyakinkan, hitung-hitung dulu, mungkin hari 2 hari baru dikabarin. Tapi kalau dia lihat sudah kompeten, dia langsung kasih tahu. Langsung kasih tahu. Ini kompeten gitu. Nanti biasanya Pak, kalau kita udah kompeten ya, biasa kan ada bednya Pak ya?
Nanti yang dikasih paling sertifikat sama ini, kartu lisensi. Kartu lisensi ya. Tapi itu nunggu waktu juga kayaknya ya Pak ya, karena new normal ini juga ya Pak ya, Ya, di mungkin kementeriannya. gara-gara ini jadi agak lama sedikit sih. Karena mereka ya terhambatnya di situ mungkin. Kadang-kadang ada Iya. nggak hadir, ininya kan. Iya. Nggak ke kantor gitu ya Pak ya. Kantor ya. Nanti mungkin saya belum tahu, kadang-kadang digabung juga sama TUK yang lain gitu kan, tempat uji kompetensi. Jadi mungkin bisa banyak. Tapi kalau peserta dari Indo Training banyak ya kita aja jadi semuanya. Tapi kita lihat aja nanti empat peserta apa digabung dengan apa? Ada peserta dari daerah lain atau cukup dari Indo Training aja. Nah, nanti dikabarin biasanya besok mungkin udah langsung dikasih jadwal ujiannya. Jadi jam berapa nanti masing-masing si A, si B, si C. Kalau saya nggak pernah ikutin, jadi biasanya yang wakilin untuk ngikutin itu nanti si Mbak Elis. Jadi ikut ngawasin. Kadang-kadang kalau ada hal-hal tertentu asesor nggak mau diganggu, jadi dia one on one aja dengan peserta. Oh. Palingan itu aja Mario yang pertanyaan-pertanyaan itu kisi-kisinya mudah-mudahan cepat kita di-share biar kita ngapalin baca-baca, karena membaca buku setebal ini kan lumayan banyak. Dalam waktu 2 hari ya, 3 hari. Ya itu yang saya kasih kira-kira ya itu sebagian besar mungkin yang akan ditanyakan oleh asesor. Karena kemarin Pak Rauki ada baca bukunya Pak Berlada, berapa halaman baru 100 ulang. Palingan nonton video Pak Mario YouTube-nya, palingan itu sambil lihat. Karena lebih cepat ada suara daripada membaca. Iya. Beda-beda orang sih beda-beda cara belajarnya. Kalau membaca lawannya ngantuk. Tapi kalau suara kan masuk dia kayak dengar musik. Banyak dengar YouTube-nya Pak Mario kemarin. Sama kisi-kisinya. Ya, besok udah ya. Nanti kalau jadi saya kasih itu yang jawabannya. Ya sementara coba-coba jawab latihan terus aja itu apa pertanyaan-pertanyaan. Terus ya kalau ada yang nggak kurang ngerti ya tulis aja pertanyaannya. Besok nanti kita ketemu lagi kita bahas lagi. Gitu. Oke Pak. Dan ya gitu aja. Jadi kita tanya jawab aja karena kalau angkatan-angkatan dulu kan saya mungkin langsung dijelasin materi. Nah, sekarang udah ada videonya, ngapain lagi diulang-ulang terus. Iya. Jadi sekarang tinggal ya tanya jawab seperti ini, sharing-sharing. Ya ada masuk-masukan juga kan nanti ke ini. Iya. Oke, untuk besok ya kita jam sama ya. Mau jam 2 atau jam 3 Wita. Tetap aja ya jam 3 Wita. Iya. Berarti WIB jam 2. Udah nanti tetap dipelajari lagi supaya nanti pas uji kompetensi hari Jumat itu benar-benar ready, siap, tidak gugup, dan latihan-latihan pertanyaan itu. Dan ya semoga memang lulus semua gitu. Dan biasanya kalau asesor sudah yakin dia langsung tahu aja itu yang lulus ini. Kadang-kadang ada yang berhari-hari, saya lulus nggak? Ini belum dapat kabar dari asesor. Ya mudah-mudahan lulus semua Pak. Amin. Amin. Oke, kita ketemu lagi besok di jam yang sama ya. Oke Pak, siap. Selamat sore semuanya. Sore Pak.